Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairullah, NIM 41 19069, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 5. Di sini saya sedikit mengulas tentang pengujian hadis ahad dengan Al-Quran. Perlu kita ketahui bahwa pengujian hadis ahad dengan Al-Quran itu merupakan salah satu pengujian matan hadis untuk mengetahui apakah hadis ini memiliki kecacatan atau tidak. Nah, semua ulama mereka bersepakat bahwa hadis Nabi itu tidak ada yang bertentangan dengan Al-Quran. Untuk hadis ahad yang tampak bertentangan dengan Al-Quran, ulama Hanafiyah menolak mengamalkannya. Begitu juga dengan ulama Malikiyah. Mereka menolak setiap hadis ahad yang bertentangan dengan Al-Quran, kecuali didukung oleh amalan ahli Madinah atau penduduk Madinah. Sedangkan Imam Syafi'i mengatakan kalau hadis yang tampak bertentangan dengan Al-Quran, maka harus dikaji ulang lagi. Jikalau hadis tersebut tidak bisa diselesaikan, maka berarti hadis tersebut tertolak, seperti itu. Nah, yang jadi bahan di sini, yang jadi perhatian pribadi saya untuk mengulas tentang pengujian hadis ahad dengan Al-Quran ini adalah bahwa tidak semua ayat di dalam Al-Quran itu membahas secara rinci mengenai, contohnya seperti sholat, wa aqimus sholah, dan dirikanlah sholat. Sholat yang bagaimana? Di Al-Quran tidak dijelaskan seperti apa cara melakukan sholat. Nah, dijelaskan dalam hadis Nabi SAW, "Shollu kama ra'aitumuni sholli." Sholatlah kamu sebagaimana saya sholat. Dan di dalam hadis juga telah dijelaskan begitu luas bagaimana tata cara dalam sholat yang sebenarnya, seperti itu. Para pengujian hadis ahad dengan Al-Quran, ulama hadis berpegang prinsip bahwa hadis Nabi itu tidak ada yang bertentangan dengan Al-Quran. Karena apa? Karena hadis dan Al-Quran itu adalah merupakan suatu wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para ulama berbeda pendapat dalam menyikapi hadis yang tampak bertentangan Al-Quran ini, seperti yang saya kemukakan di atas mengenai Imam Hanafiyah, Imam Malikiyah, dan Imam Syafi'i. Imam Hanafiyah dan Imam Malikiyah ini mereka menolak tentang pengamalan hadis ahad ini kecuali didukung oleh pengamalan ataupun penduduk ahli Madinah, seperti itu. Dan juga Imam Syafi'i mengatakan jikalau hadis ini tidak bisa diselesaikan, maka hadis tersebut tertolak. Kita lanjut pembahasan selanjutnya, yaitu pengujian hadis ahad dengan hadis mutawatir. Yang mana hadis mutawatir itu adalah hadis yang diriwayatkan sejumlah periwayat yang banyak, yang menurut kebiasaan mustahil mereka ini melakukan pendustaan terhadap apa yang diriwayatkannya. Di sini adalah bahwa mereka jujur. Mereka dalam artian bahwa hadis mutawatir ini adalah hadis yang memiliki tingkatan atau kedudukan yang lebih tinggi daripada hadis-hadis yang lain. Nah, mengenai hadis ahad ini diriwayatkan oleh satu orang. Bisa jadi hadis ahad ini periwayatnya itu bermaksud memiliki kedustaan, seperti itu. Nah, kalau kita kaji tentang masalah tingkatan kedudukan dari hadis ahad dan hadis mutawatir ini, maka lebih tinggi kedudukannya hadis mutawatir. Pengujian hadis ahad dengan hadis mutawatir yang perlu kita bahas di sini adalah tidak perlu lagi kita menguji hadis mutawatir ini dengan hadis ahad. Kenapa? Karena hadis mutawatir ini lebih tinggi tingkatannya daripada hadis ahad. Namun hadis ahad ini apakah ia bisa digolongkan ke dalam hadis mutawatir? Tentu kita lihat dulu apakah hadis ahad ini memiliki dukungan lain seperti niat, contohnya niat innama malu bin niat misalnya. Nah, apakah dia memiliki pendukung lain, maksudnya memiliki referensi lain, apakah dari pendapat sahabat,
apakah memiliki didukung oleh pendapat ahli Madinah dan lain sebagainya. Nah, yang jadi dari jadi para ulama dan segenap umat Islam itu sepakat bahwa hadis mutawatir ini memberi faedah, yakni suatu keharusan untuk menerimanya secara bulat-bulat. Oleh karenanya ulama menetapkan bahwa hadis mutawatir harus diterima secara bulat sebagaimana Islam menerima Al-Quran. Kenapa demikian? Selanjutnya, pengujian hadis ahad dengan amalan para sahabat. Pengujian hadis ahad dengan amalan sahabat, contohnya adalah seekor anjing yang menjilati bejana. Di sini ada dua persepsi antara Abu Hurairah dengan Imam Malik. Imam Malik, jikalau ada bejana yang dijalati oleh seekor anjing, maka Imam Malik membasuh bejana tersebut sebanyak 7 kali. Dan Abu Hurairah, ia mengatakan dalam kitab hadisnya hanya 3 kali dicuci begitu. Nah, di sini ada terjadi perbedaan pendapat. Tujuannya apa adalah sebelum kita mengambil pendapat para sahabat, kita lihat dulu tingkatan hadis tersebut. Apakah hadis ini tingkatannya lebih tinggi, atau periwayatnya ini apakah dia termasuk memenuhi syarat-syarat dari seorang periwayat tersebut. Nah, begitu. Nah, selanjutnya kita akan membahas pengujian hadis ahad dengan amalan ahli Madinah. Amalan ahli Madinah adalah praktek hukum yang telah disepakati atau yang telah dilakukan sebagian besar penduduk Madinah. Jadi mereka ini maksudnya adalah mereka telah mempraktekkan hukum yang telah datang kepada mereka, yang disampaikan, yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kota Madinah kita lihat adalah kota hijrahnya Nabi Muhammad pertama dari Mekah ke Madinah, bertujuan untuk menyebarkan agama Islam. Kota Madinah tempat turunnya wahyu, dan penduduk Madinah itu merupakan adalah sebab-sebab juga turunnya wahyu. Nah, banyak sekali keistimewaan di kota Madinah tersebut. Namun kita tidak membahas itu. Kita lebih fokus pengujian hadis ahad dengan penduduk ahli Madinah. Contohnya saja adalah Imam Malik. Imam Malik ia masih menggunakan pendapat ahli Madinah. Sebagaimana yang telah saya sampaikan di awal tadi, bahwa hadis ahad, jikalau ia bertentangan dengan Al-Quran dan juga dengan pendapat sahabat, maka Imam Malik ini menolak secara langsung. Jikalau ia didukung oleh pendapat ahli Madinah, maka Imam Malik menerima hal demikian. Nah, di sini nampak jelas bahwa Imam Malik masih menggunakan pendapat ahli Madinah dan juga imam yang lainnya. Jadi sebelum kita menggunakan pendapat ahli Madinah, kita lebih mengkoreksinya terlebih dahulu. Apakah pendapat ini benar-benar dari orang Madinah atau hanya sebagai rekayasa dari orang-orang yang bukan orang Madinah? Maka hal ini perlu diketahui agar apa yang kita sampaikan, apa yang kita argumentasikan itu memiliki hujah yang tinggi, seperti itu. Mungkin ini yang bisa saya jelaskan mengenai pengujian hadis ahad dengan Al-Quran, pengujian hadis ahad dengan hadis mutawatir.
pengujian hadis ahad dengan amalan para sahabat dan pengujian hadis ahad dengan amalan ahli Madinah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.